Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam kehidupan ini ada dua sisi yang saling bertolak belakang. Ada yang suka, ada yang benci. Orang kadang-kadang melihat sebuah atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang ataupun perkataan yang dilakukan oleh seseorang, kadang-kadang ada yang menyukainya, akan tetapi ada juga yang membencinya. Ada juga ketika seseorang mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kesenangan, mendapatkan kebahagiaan, itu pun ada yang suka ia mendapatkannya, akan tetapi ada juga orang yang benci terhadap kebahagiaan, kenikmatan yang didapatkan oleh orang tersebut. Dua sisi ini kadang-kadang silih berganti dan biasanya selalu ada dalam kehidupan dimanapun kita berada. Apakah itu di masyarakat, apakah itu di tempat kerja, dan sebagainya. Untuk itu, ketika ada orang yang suka terhadap kita, maka kita patut untuk bersyukur dan menjaga agar orang yang suka terhadap kita itu tidak berubah menjadi benci. Begitu juga ketika ada orang yang benci terhadap kita, maka kita harus bersifat waspada agar jangan sampai kebencian itu justru membuat kita sengsara. Kebencian orang itu akan membuat kita menjadi menderita. Karena itu kita harus waspada, harus menjaga diri agar jangan sampai kebencian orang terhadap kita itu menjadi besar sehingga membuat dia menjadi tidak memperdulikan kita lagi, sehingga dia berbuat sesuatu hal yang tidak baik kepada kita. Hadirin rahimakumullah, berkaitan dengan benci ini, saya akan sedikit menyampaikan tentang masalah ini. Benci merupakan sikap yang tidak menyukai sesuatu. Bisa kepada manusia,
Kebencian itu bisa kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan, kepada makanan, kemudian benda-benda tertentu, dan lain sebagainya. Benci kepada hal tersebut disebabkan oleh berbagai macam. Bisa karena karakternya atau sifatnya yang tidak suka dengan hal itu, bisa karena pribadinya, mungkin juga karena jijik atau trauma, pernah mungkin pada waktu dulu mungkin pernah merasakan sesuatu hal yang tidak mengenakan. Bisa juga benci itu akibat dari frustasi, stres, dan lain sebagainya. Benci terhadap benda, baik terhadap benda mati, binatang, dan tumbuhan, merupakan sesuatu hal yang wajar saja, dan itu tidak menimbulkan dampak yang besar bagi yang lainnya. Karena itu merupakan masalah pribadi yang akan merugikan dirinya sendiri. Misal, ketika dia membenci makanan tertentu, maka dia tidak akan bisa mengkonsumsi atau memakan makanan itu. Yang rugi kan dia sendiri. Akan tetapi akan menjadi sebuah persoalan yang besar dalam kehidupan ini apabila benci itu muncul kepada sesama manusia. Baik secara pribadi, kemudian benci kepada berupa kesukuan, kemudian golongan, maupun terhadap sebuah bangsa atau negara. Kebencian seseorang kepada manusia, siapapun orang dan statusnya, akan menyebabkan permusuhan. Bahkan lebih dari itu, bisa berupa fitnah, perkelahian, bahkan sampai kepada pembunuhan. Kalau kebencian itu berkaitan dengan sebuah negara atau suku, maka itu bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan perkelahian, bahkan pertempuran yang besar. Untuk itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk menegakkan kebenaran dan melarang kepada kebencian. Karena sikap benci itu akan menyebabkan seseorang tidak akan bisa berlaku adil dan cenderung zalim kepada orang lain. Hal ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 8. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qisth wa la yajrimannakum sana'anu qaumin ala alla ta'dilu a'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu
jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Hadirin rahimakumullah. Di dalam ayat tersebut Allah menyuruh hambanya untuk berlaku adil, karena sikap adil itu lebih dekat kepada takwa. Akan tetapi kecenderungan manusia sebagian besar menghindar, bahkan menolak kebenaran dari Allah dan Rasul-Nya serta para ulama, sehingga mereka membenci kebenaran itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zukhruf ayat 78. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktsarakum lil haqqi karihun. Sesungguhnya kami benar-benar telah membawa kebenaran kepada kamu, tetapi kebanyakan di antara kamu benci pada kebenaran itu. Allah Subhanahu wa taala melarang sikap benci ada pada diri hambanya, siapapun dia, dan kepada siapapun sikap benci itu tertuju. Karena orang seperti itu akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Kautsar ayat 3, "Inna syani'aka huwal abtar." Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Hadirin rahimakumullah. Karena itu janganlah sikap benci itu ada dalam diri kita, apalagi sampai terpelihara dengan baik, maka kehidupan kita akan jauh dari kebahagiaan dan jauh dari ketenangan. Sikap benci yang subur dalam diri seseorang akan menyebabkan ketidaksenangan dirinya kepada orang lain. Kebaikan dan kebenaran yang ada pada orang lain itu akan tertutup. Rasa bencinya akan mengaburkan semuanya, sehingga yang terlihat adalah kesalahan dan kejelekan pada orang lain. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam diri seseorang. Dan sebenarnya membolehkan kita membenci sesuatu, yaitu benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan dan kedurhakaan. Karena mereka itulah orang yang mengikuti jalan yang lurus. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuq wal 'asyan ulaika humur rasyidun. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu.
serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Hadirin yang dirahmati Allah. Untuk itulah ketika kita sudah menyatakan iman kepada Allah, maka hindarilah sikap benci itu kepada orang lain. Karena pada hakikatnya semua makhluk di dunia ini adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mencintai ciptaannya itu, maka kita juga mencintainya. Begitu sebaliknya, ketika kita membenci ciptaannya, maka kita pun juga akan masuk benci kepadanya. Na'udzubillah. Kita harus ingat bahwa cinta dan benci itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu hendaklah mencintai dan membenci itu juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah. Untuk itulah hendaklah kita dalam kehidupan ini menghindari, bahkan jangan sampai kita membenci seseorang, apalagi membenci secara fisik, membenci secara keilmuan, membenci secara kekayaan, kenikmatan, dan sebagainya. Karena itu, untuk menghindari kebencian itu, tanamkanlah di dalam diri kita untuk senantiasa mencintai, untuk senantiasa menyukai orang lain. Janganlah kita melihat kekurangan yang dimiliki oleh orang lain. Karena apa? Karena setiap manusia pasti memiliki kekurangan. Akan tetapi di balik kekurangan itu ada kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Oleh sebab itu, jangan hanya melihat kekurangannya saja, akan tetapi cobalah lihat kelebihan, lihat kebaikan yang dimiliki oleh orang lain. Dengan begitu, maka sikap benci, sikap tidak suka kepada orang lain akan berubah menjadi suka, menjadi cinta kepada orang lain. Karena apa? Karena sesama muslim kita adalah bersaudara. Sebagai seorang saudara, kita jangan saling membenci, tapi marilah kita sama-sama saling mencintai, saling menyayangi, hormat menghormati, maka kehidupan kita akan menjadi baik, kehidupan kita akan menjadi damai, bahagia, dan tentram. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.